Awal mulanya saya dikenalkan dengan beliau, Ibu Coretta Louis, dengan teman saya untuk mengajak kerjasama pengadaan di kepolisian. Ternyata kita tuh sempat pertemuan di rumah beliau, hari pertama pertemuan, uh, terus yang kedua pertemuan saya membawa uang sejumlah uang yang beliau minta untuk pengadaan itu. Saya kasih full. Ternyata tahun kemudian pekerjaan itu tidak jalan, sama sekali tidak jalan. Tapi uang saya sudah full masuk ke beliau. Saya tagih dong karena pekerjaannya tidak ada waktu itu zaman COVID 2021. Beliau gimana beliau itu sudah memegang uang saya, dan dengan proyeknya tidak ada sama sekali. Dan waktu itu saya serahkan uang itu ke Pak Marlon serahkan ke Ibu Coretta. Di rumah Ibu Coretta kita bertemu 3 kali, setelah itu tidak. Dan saya nagih-nagih, tidak pernah dibayar, uang saya tidak pernah kembali, pekerjaannya tidak ada, tidak berjalan sama sekali. Nah, saya akhirnya menunjuk lawyer saya untuk menangani kasus saya. Beliau sih dia bilang kan karena beliau pensiunan kepolisian ya, jadi suaminya, jadi beliau banyak kenal lah di situ gitu loh. Saya percaya aja karena beliau kan bukan orang sembarangan ya gitu. Jadi saya serahkan uang semuanya untuk proyek itu jalan. Ternyata karena COVID pekerjaan itu batal, tapi uang saya tidak kembali gitu. Sampai sekarang akhirnya saya serahkan ke lawyer saya untuk uang saya kembali. 7,1 M. Ada, kita ada kontraknya dengan perusahaan mereka. Kenapa? Iya, beliau 40, saya 60. Dari keuntungan itu. Tapi ya pekerjaannya nggak ada sama sekali, tidak berjalan. Tuh. Dengan proses ada somasi belum? Ada somasi sebelumnya? Saya serahkan sama lawyer saya. Ya, terima kasih Bu Karmaya yang sudah menerangkan kepada kita semua. Itulah kronologis ya, flashback kembali. Setelah itu Bu Maya ini memberikan kuasa kepada kami. Ya, mana kami telah melakukan somasi, 3 kali somasi ya, untuk meminta supaya klien kami ini dibayarkan atau dikembalikan uangnya. Padahal pada saat itu kita tidak meminta juga fee-nya, biar aja yang penting pokoknya kembali ya Bu ya. Namun 3 kali somasi itu tidak ditanggapi sama sekali. Ya. Lalu kami melakukan gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Nah, di Pengadilan Jakarta Selatan ini ada mediasi, mereka juga tidak hadir, para tergugat ini. Baik Marlon dan Coretta sebagai tergugat 1 dan tergugat 2. Yang mana Marlon ini adalah sebagai direktur di perusahaan PT Citra Aryaguna. Yang di situ juga Bu Coretta ini sebagai komisaris. Akan tetapi, kenapa Bu Maya ini menyerahkan sejumlah uang yang sangat besar, 7,1 M, dikarenakan Bu Maya ini percaya dengan Bu Coretta ini adalah seorang istri pejabat Polri, ya, yang sekarang sudah purna, ya, pensiun. Nah, itulah, kalau Bu Maya ini nggak mungkin percaya dong kepada Coretta, kepada si Marlon, karena nggak kenal. Nah, dikenalkanlah oleh Bu Pita, ya, kenalan, kemudian ada pekerjaan, Bu Grace ya, ada pekerjaan di Baharkam Mabes Polri, pengadaan air bersih, dia bilang gitu. Namun setelah uang diserahkan, ada beberapa kali pertemuan, pekerjaan tidak ada, dan ditagih oleh Bu Maya, namun mereka, si Bu Coretta tadi mengatakan bahwa itu uangnya sama Marlon, tolong kembalikan, ada di grup ya, di WhatsApp grup. Namun Marlon tidak merespon dan tidak mengembalikan uang tersebut.
Nah, sehingga masuk gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dimenangkan oleh kami. Tapi tidak ada perintah bayar pada saat di pengadilan. Kemudian lalu kami banding. Di banding itu ada perintah bayar. Kemudian mereka kasasi, ya kan? Kasasi, putusan ditolak kasasi mereka dan dikabulkan. Tetap gugatan kami untuk diperintahkan membayar tanggung renteng tergugat 1 dan tergugat 2, yaitu Marlon sebagai Direktur PT Citra Arya Guna, tergugat 2-nya adalah Ibu Koreta, ya, untuk membayarkan 7,1 miliar secara tanggung renteng. Nah, uangnya dipegang Ya. Ibu Koreta. Uangnya dipegang Ibu Koreta. Tapi di situ dia perintahkan Marlon untuk membayarkan. Jadi itu barangkali bisa disampaikan rekan kami juga Pak Wijaya Galingging untuk lebih waktu kita sidang di PN sampai kasasi. Silakan. Baik, Pak terima kasih Wijaya Galingging. untuk menambahkan teman-teman. Jadi sebelum kami melakukan gugatan Wan Prestasi, seperti tadi yang telah disampaikan oleh Pak Iskandar, kami sudah melakukan somasi 3 kali. Namun somasi tersebut tidak ditanggapi sama sekali. Kemudian kami memasukkan gugatan Wan Prestasi ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan nomor perkara 830. Dalam gugatan tersebut ada juga namanya mediasi. Mediasi dikasih hakim mediator selama 1 bulan. Itu juga mereka tidak hiraukan, sehingga masuk kepada pokok perkara. Diperiksa dalam pokok perkara, akhirnya setelah bergulir begitu lama dengan banyaknya saksi-saksi yang kami hadirkan, dengan bukti-bukti yang kami hadirkan, sehingga majelis hakim yang menangani perkara tersebut memenangkan kami, menyatakan bahwa perjanjian yang dilakukan oleh klien kami dengan pihak Koreta itu adalah sah. Kemudian dalam isi putusan tersebut, majelis hakim tidak mengabulkan apa yang kami mintakan, yaitu untuk mengembalikan, sehingga kami melakukan upaya hukum banding, memintakan supaya apa yang kami mintakan itu dikabulkan oleh majelis hakim pengadilan tinggi. Lalu kami melakukan upaya hukum pengadilan banding ke pengadilan tinggi. Putusan kasasi itu di 2024, ya, 2024 ya, putusan kasasi. Nah, dan dimenangkan sama kita sebagai penggugat, yaitu Bu Maya, yang diperintahkan mereka membayar. Nilainya kalau dirupiahkan 7,1 miliaran. Dan kita sudah mengajukan permohonan eksekusi. Ya, ketika eksekusi ini kan ada unmanning. Unmanning ini langsung dipanggil oleh Ketua PN Jakarta Selatan. Namun mereka tidak hadir panggilan pertama. Kemudian panggilan kedua untuk unmanning, sebelum eksekusi ini diletakkan, sita jaminan dan sita eksekusi, maka ada unmanning yang kedua. Unmanning yang kedua, tergugat 1 yang bernama Marlon tidak hadir, dan kuasa hukum daripada tergugat 2, yaitu kuasa daripada Koreta itu hadir. Namun mereka membantah karena dikatakan bahwa kliennya tidak pernah menerima uang. Itu semua menjadi tanggung jawabnya Marlon. Padahal di sini telah ditetapkan, diputuskan oleh Mahkamah Agung, mereka tanggung renteng membayarnya. Jadi tidak ada lagi menghindar siapa yang membayar dan siapa yang bertanggung jawab. Ini putusan Mahkamah Agung. Nah, mereka harusnya patuh kepada putusan pengadilan untuk membayar, karena dulu ada ketika rekan kami Bapak Irjen Pol Abdul Gopur dan Majen TNI Edi Rate yang pernah datang ke rumah mereka, dan suaminya mengatakan kalau sudah putusan pengadilan kami siap bayar. Namun sekarang ini sudah putusan pengadilan, mereka juga belum melakukan pembayaran kepada klien kami. Gitu ya. Ada jangka waktu tertentu nggak Bang yang diberikan dari hakim sendiri untuk mengembalikan uang tersebut? Ya, jadi jangka waktu itu tidak diberikan oleh hakim, tapi kita akan prosedur untuk permohonan sita eksekusi. Ya, nah kami hari ini memasukkan permohonan sita eksekusi itu, yang kami eksekusi sita itu mohonkan kepada Ketua PN itu adalah rekening perusahaan. Nah, rekening perusahaan itu akan disita. Yang pertama itu adalah milik perusahaan yang direkturnya adalah Marlon. Dan yang kedua adalah rumah daripada tergugat 2. Yaitu kami mohonkan sita untuk tanah dan bangunan yang rumah di daerah selatan ya, yang ditempati oleh tergugat 2. Nah, itu kami mohonkan sita juga, hari ini kami masukkan. Begitu. Tapi kalau untuk jalur hukumnya tetap berjalan. Kalau nanti seandainya tidak ada gugatan dari pihak tergugat yang dikalahkan. Ya, kalau tetap berjalan, kan kita bawa
bahwa tahu rekan-rekan media, ketika memang itu tidak berjalan kan nanti ada eksekusi. Oke. Eksekusi itu ya menyita daripada rekening, dicek rekening ada uang atau tidak. Kalau tidak ya aset mereka berupa rumah, barang barang bergerak atau barang tetap, ya kan, baik itu rumah maupun barang bergerak seperti mobil, kendaraan dan lain-lain yang sesuai dengan anggaran atau kerugian daripada klien kami. Untuk itu sendiri, ini real itu sendiri yang disubsidi atau yang kerjasama itu? Ya, real uang saya sendiri, tabungan saya sendiri saya kuras, saya kasih semuanya. Iming-iming atau gimana? Ya iming-iming itu karena beliau kan bukan orang sembarangan, saya percaya aja, oh emang nggak mungkin lah dia bisnis sembarangan. Ternyata perjalanannya kok kayak saya dibohongin ya. Ternyata tidak ada perjalanan proses usaha itu, tiba-tiba uang sudah diambil tapi tidak dikembalikan karena pekerjaannya itu tidak ada sama sekali. Tuh. Pengadaan air bersih. Jadi untuk pembayaran awalnya itu Ibu menginvestasi itu secara bertahap atau sekaligus? Sekaligus. Karena kan itu kan bisnis pengadaan ya. Ada proyek itu nanti kan dapat itu hasilnya. Keuntungan itu dikumpulin 40-60. Beliau 40, saya 60. Beliau bilang begitu. Itu loh. Saya nggak percaya Marlon atau si Grace karena kan saya nggak kenal mereka ya. Jadi uang itu saya serahkan ke Bu Koreta karena saya lihat Bu Koretanya. Gitu. Bukan dan pun itu belum dapat sama sekali. sama sekali uang saya nggak dikembaliin. Makanya saya menunjuk lawyer, udahlah dengan secara hukum mungkin beliau tergerak hatinya untuk membayar uang saya, tabungan saya. Tapi dengan konteks ini kan orang pejabat juga atau orang penegak hukum yang kuat juga. Kita kan ada orang-orang kuat juga nggak sih dengan ini sampai dana pun juga belum turun sekarang. Nah, ada nggak indikasi ke situ? Oh, kalau indikasi tentu kita tidak melihat ke sana, tapi kami melihat kan dari beliau itu adalah seorang istri pejabat tadi. Ya kita nggak tahu kalau mereka bermain ya kan dengan pejabat-pejabat tertentu, kita nggak tahu sampai sekarang. Tapi kalau indikasi pasti ada, ya kan. Buktinya sampai sekarang mereka tidak patuh dengan putusan Mahkamah Agung. Apa salahnya? Mereka itu membayar dengan sejumlah kerugian Bu Maya klien kami kan. Jelas itu uang Bu Maya, bukan artinya proyek kemudian ada keuntungan, kemudian modal Bu Maya dikembalikan, keuntungan tidak kembali itu lain cerita. Ini uang cash yang jeripayah Bu Maya yang selama ini mencari sebagai, katakanlah sebagai artis mungkin ditabung-tabung dulu ya. Nah, kemudian itu diserahkan dengan ibu ini percaya dengan Ibu Koreta, uangnya juga diserahkan ke beliau, ya. Pokoknya pun tidak dikembalikan. Jangankan untungnya 60%, pokoknya tidak dikembalikan. Perusahaannya juga, apa maksudnya bukan perusahaan ya, apa bisnisnya itu juga nggak berjalan, nggak jalan sama sekali, Ya. gitu loh. Jadi udah diputuskan tidak ada pengadaan itu. Harusnya kan beliau udah menerima uang saya semuanya yang beliau minta. Harusnya mereka kalau kerjaan itu tidak ada, ya kembalikan. Iya, berarti uang nggak dipakai kan? Begitu, kan? Iya, uangnya Ada perjanjian saat itu. ada perjanjiannya. Saya tanda tangan kontrak, buktinya ada. Kwitansi ada. Ya. Alasannya tergugat sendiri itu apa sih Bang sebenarnya Bang, pas Ibu minta uangnya dikembalikan tuh apa yang menjadi alasan? Ya berbelit-belit, saya lagi keluar negeri lah, uangnya saya serahkan ke anak buahnya ya Pak Marlon ini, gitu loh. Jadi ada bukti-bukti chattingnya beliau ke saya. Untuk dari Pak Marlon sendiri ada komunikasi? Tidak, semenjak saya minta uang itu hanya beberapa kali komunikasi melalui WhatsApp. Sudah itu mereka menghilang. Makanya saya utus lawyer saya untuk masuk ke pengadilan. Menghilang dalam arti memblokir nomor itu atau? Oh tidak, blokir tidak. Tapi mereka tidak ada itikat silaturahmi pun tidak ada. Untuk rumahnya juga sudah didatangi berarti kan? Sudah sama tim lawyer saya. Masih ada di Indonesia Pak? Masih ada di Indonesia, masih di rumahnya yang mereka tempatin sekarang. Dengan kejadian itu ada trauma atau ada kesan. Ya iyalah, namanya uang tabungan ya, buat hari tua saya, masa depan saya, kebutuhan saya gitu loh. Tiba-tiba kan
tabungan saya dengan yang saya kumpulin udah puluhan tahun hilang begitu aja, ya sedih ya. Siapa yang nggak sedih? Namanya uang udah kita nabung buat cita-cita ke depan gitu ya, tiba-tiba nggak ada sama sekali, ya sedih. Dan satu lagi,